Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 137 sampai 138. Ye Guangwang memandang master pedang di dunia, dan dia melihat jejak perubahan di mata master pedang di dunia. Ye Guan menoleh untuk melihat batu nisan dan berkata dengan lembut, "Senior, apa isinya?" Master pedang manusia tersenyum sedikit. "Salah satu guruku." Ye Guan mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Master pedang manusia berdiri perlahan, berjalan ke samping, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo jalan-jalan bersama." Ye Guan mengangguk, dan Jixuan mengikuti master pedang manusia. Master pedang manusia melirik ke arah Ye Guan, warna lembut muncul di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Apa pendapatmu tentang kali ini?" Master pedang manusia tersenyum dan berkata, "Tapi itu tidak masalah." Ye Guan berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Agar adil, yang terbaik adalah menyimpannya di tanganmu sendiri." "Apakah ada hal lain?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku terlalu lemah." Ahli pedang manusia tersenyum, "Ini tentang kekuatan. Luangkan waktumu, tidak ada yang tak terkalahkan sejak lahir. Segalanya memiliki proses." Ye Guan mengangguk. Dia ragu-ragu, lalu berkata, "Senior, yang mengincarku kali ini bukan hanya Anjia, tapi juga akademi. Meski aku belum pernah ke akademi utama, aku tahu kalau akademi itu terbagi menjadi banyak sekte. Apakah ada sekte atau sekte aristokrat? Perebutan kekuasaan partai telah sangat merusak tatanan akademi." Master pedang dunia mengangguk dan berkata dengan lembut, "Masalah-masalah ini sudah diantisipasi saat itu." Ye Guan bingung, "Lalu kenapa kamu tidak berurusan dengan mereka saat itu?" Ye Guan terdiam. Ahli pedang manusia melanjutkan, "Lagi pula, mereka sangat damai saat itu, dan aku tidak punya alasan untuk menyentuh mereka. Jadi, kemudian aku memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada calon putraku untuk ditangani. Senior, dengan segala hormat, kamu adalah orang baik, tetapi jika kamu membiarkan anakmu menjadi orang jahat, bukankah anakmu akan menjadi orang yang malang?" Master pedang manusia tiba-tiba tertawa. Kamu melirik ke arah ahli pedang manusia yang tidak berperasaan, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas dalam hatinya. Siapapun yang menjadi putramu akan sangat tidak beruntung selama 8 kehidupan. Dia akhirnya melihatnya, semua orang curang, tapi ahli pedang manusia ini curang. Master pedang manusia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Anak kecil, aku harus pergi." Ye Guan berkata dengan cepat, "Senior, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?" Master pedang manusia mengangguk. "Ceritakan padaku." Tangannya menyebarkannya, pedang Singdao muncul di tangannya. Dia melihat ke arah master pedang manusia dan berkata, "Senior, jiwa tunanganku rusak parah hari itu dan sekarang sedang dibesarkan di pedang Singdao. Bisakah senior membantuku membangkitkan dia?" Tunangan. Di sampingnya, Jixuan melirik Ye Guan, menundukkan kepalanya sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Pedang berjalan. Ahli pedang manusia mengambil pedang Singdao, melihat pedang Singdao di tangannya, tersenyum sedikit, dan berkata dengan lembut, "Aku sudah lama tidak melihatmu." Pedang Singdao sedikit bergetar, seolah-olah sebagai tanggapan.
Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang. Apakah ahli pedang manusia ini mengetahui pedang Xingdao? Pada saat ini, menara kecil itu perlahan terbang keluar dari tubuh Ye Guan, terbang di depan master pedang manusia dan berbisik, "Tuan kecil." Suara itu hanya bisa didengar olehnya dan master pedang manusia. Master pedang manusia memandang Xiao Ta. Sedikit kerumitan muncul di matanya, dan kemudian berkata dengan lembut, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Pada saat ini, Ye Guan di samping tiba-tiba bertanya, "Senior, ya kenal Tuan Ta?" Tuan pedang manusia berkata sambil tersenyum, "Aku kenal dia." Ye Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Senior, apakah kamu kenal ayahku?" Tuan pedang manusia itu berkedip, "Aku sudah bertemu dengannya beberapa kali, tapi aku tidak terlalu mengenalnya." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ta berkata bahwa ayahku adalah menantunya, benarkah mendengar ini?" Ekspresi wajah master pedang manusia tiba-tiba berubah. Xiao Ta tiba-tiba panik dan dengan cepat menjelaskan, "Tuan kecil, ini..." Master pedang manusia itu tiba-tiba mencubit Xiao Ta. "Sepertinya kamu tidak bekerja keras sama sekali." Menara langsung ke cakrawala. Ye Guan tertegun dan berkata dengan cepat, "Senior, apa yang kamu lakukan?" Master pedang manusia tersenyum dan berkata, "Tuan Ta, kamu tidak dalam keadaan sehat. Saya akan membantunya meregangkan otot dan tulangnya." Master pedang manusia memandang pedang Xingdao di tangannya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Kamu tahu pedangku King Xuan, kan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Master pedang manusia berkata dengan lembut, "Pedang ini milik gadis di dalam. Jiwa membutuhkan pedangku untuk diperbaiki. Kamu harus pergi ke halaman utama akademi untuk menemukan pedangku." Ye melirik ke arah master pedang manusia dan ragu-ragu. Tentu saja dia tidak percaya. Jiwa Jixuan baru saja hancur total, dan kamu dapat memperbaikinya, tetapi jiwa Xiao Jia masih bagus. Master pedang manusia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bagaimanapun, ini hanyalah energi pedang yang kutinggalkan di sini. Tidak mungkin ada terlalu lama." Mendengar ini, Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. "Saya merasa sedikit kecewa. Pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan." Dia sebenarnya tidak ingin pergi. Master pedang manusia dengan lembut menepuk-nepuk debu di bahu Ye Guan dan terkekeh. "Anak kecil, aku pergi." Ada sedikit keengganan di matanya. Ye Guangwan memandang master pedang manusia dan berkata dengan serius, "Senior, saya pasti akan menjadi seorang kultivator pedang sekuat kamu." Mendengar ini, master pedang manusia sedikit terkejut, dan kemudian berkata, "Kamu ingin menjadi pedang kultivator sekuat saya?" Ye Guan mengangguk dan berkata dengan serius, "Kamu adalah tujuan hidupku." Tujuan hidup. Master pedang manusia tiba-tiba tercengang, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba tertawa. Tawa itu seperti guntur, bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh Qingzu mendengar suara ahli pedang manusia. Dan pedang Xingdao di tangan ahli pedang manusia tiba-tiba mulai bergetar hebat pada saat ini. Dan di bagian terdalam dari alam semesta yang jauh, sebuah suara kuno dan berubah-ubah tiba-tiba terdengar. "Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menghancurkan para dewa dengan cara ini. Maukah Anda mengambil langkah ini, tidak pergi, di puncak Gunung Changlan,
ahli pedang manusia tersenyum sangat bahagia. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa semua yang telah dia lakukan tidak sia-sia. Apa hal yang paling membahagiakan menjadi seorang ayah? Tentu saja ia diakui oleh putranya sendiri dan dianggap sebagai idola. Saat ini, dia bangga, sangat bangga, lebih bangga daripada menjadi ahli pedang manusia. Lebih bangga dari dewa penghancur. Saat ini, Ye Guan sedikit bingung, senior. Master pedang manusia dengan lembut mengusap kepala Ye Guan dan tertawa. Ayo, anak kecil. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya perlahan menjadi tidak nyata. Dia tidak putus asa saat ini, meskipun selama dia mengambil langkah maju, dia bisa menghancurkan dewa, tapi dia tidak melakukan itu. Dia ingin melindungi si kecil ini, kalau tidak, jika beban ini ditimpakan pada si kecil ini sekarang, berapa banyak penderitaan yang harus diderita si kecil ini? Dia tidak mungkin tidak berperasaan seperti orang tertentu saat itu. Melihat master pedang di dunia menjadi semakin ilusi, ekspresi Ye Guan menjadi rumit. Pada saat ini, master pedang manusia tersenyum dan berkata, "Bekerja keras. Aku percaya padamu. Kamu bisa menjadi pendekar pedang sebaik aku." Ye Guan mengangguk dengan serius. "Aku pasti akan melakukannya," kata master pedang manusia saat dia tersenyum. Dia benar-benar pemuda yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari putranya sendiri. Seolah memikirkan sesuatu, ahli pedang manusia itu tiba-tiba melirik ke arah Jixuan yang terdiam di samping. Dia merentangkan telapak tangannya dan seberkas cahaya putih jatuh ke alis Jixuan. Jixuan tercengang. Master pedang manusia tersenyum dan berkata, "Ini adalah warisan dari seorang teman lama. Saya harap ini dapat membantu Anda." Jixuan segera membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Master Pedang." Lalu menatap Ye Guan, "Anak kecil, sampai jumpa lagi." Ye Guan tetap diam di tempatnya, hilang. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba datang ke Ye Guan. Itu menara kecilnya. Ye Guan terkejut. "Tuan Ta." Xiao Ta berkata dengan tenang. "Ya?" Ye Guan bertanya. "Tuan Ta, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Ta berkata dengan pelan, "Apa yang bisa terjadi padaku? Aku baru saja berbicara dengan manusia master pedang hanya mengenang masa lalu." Setelah mengatakan itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke tubuh Ye Guan. Mengingat masa lalu, Ye Guan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, kamu benar-benar mengenal ahli pedang di dunia. Aku selalu mengira kamu sedang membual." Ia ingin mengatakan, "Saya tidak hanya mengenal ahli pedang manusia, tetapi saya juga mengenal seluruh keluarga Anda, dan saya sangat akrab dengan mereka." Melihat Tuan Ta terdiam, Ye Guan tidak bertanya lagi. Dia berbalik dan berjalan ke arah Jixuan. Saat dia hendak berbicara, Jixuan tiba-tiba menatapnya. "Aku pergi." Ye Guan tercengang. Jixuan menatap Ye sejenak dan kemudian berkata, "Kamu tidak perlu merasa berhutang apapun padaku. Aku menyukaimu. Itu urusanku. Dan hanya karena aku menyukaimu bukan berarti kamu harus menyukaiku. Kamu, hati-hati." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Ye Guan tercengang saat itu juga. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tidak ada hasil. Di tempat yang sama, Ye Guan terdiam untuk waktu yang lama. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata,
apakah kamu menyukainya? Xiaota ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Guan tiba-tiba berkata, aku merasa sedikit rindu rumah. Nanzu, Ye Guan berbalik dan berjalan menuruni gunung. Meskipun lukanya hampir pulih, dan aku tidak tahu jenis energi apa yang digunakan ahli pedang manusia padanya, lengannya juga dikembalikan ke keadaan semula. Di bawah pengawasan semua orang di Akademi Qingzu, Ye Guan perlahan berjalan menuruni gunung. Saat ini, tentu saja tidak ada yang berani menghentikannya. Selanjutnya, bagaimana seharusnya sekte keluarga dan sekte memperlakukan Ye Guan? Banyak orang di lapangan dan dalam kegelapan yang penasaran. Tentu saja, yang pasti adalah tidak lama lagi, pesanan buronan akademi untuk Ye Guan akan dibatalkan. Pada saat ini, Ye Guan, yang telah mencapai kaki gunung, tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah seorang pemuda di samping, di mana pavilion Xiambao. Jika dia ingin kembali ke Nanzu, tentu saja dia akan melakukannya untuk pergi ke susunan teleportasi. Pemuda itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Ye, saya akan mengantarmu ke sana. Saat dia mengatakan itu, dia naik ke udara dan memimpin jalan. Ye Guan berdiri dengan pedangnya dan menghilang ke langit bersama pemuda itu. Di lapangan, semua orang saling memandang. Segera, Ye Guan mengikuti pemuda itu ke pavilion Xiambao. Begitu dia tiba di pavilion Xiambao, seorang lelaki tua keluar. Ye Guan memandang orang tua itu, saya ingin pergi ke Nanzu. Orang tua itu ragu-ragu, dan kemudian berkata, Tuan Ye, Anda masih dalam daftar hitam pavilion Xiambao saya. Kami tidak dapat melayani Anda. Masih masuk daftar hitam? Ye Guan tetap diam. Apakah Anda ingin kembali ke pesawat luar angkasa? Kamu melirik pavilion Xiambao di atas kepalanya dan sedikit mengangguk, tapi dia tidak marah. Jika orang tidak melayani dirinya sendiri, itu urusan mereka. Dia tidak punya alasan untuk marah. Di depan Ye Guan, lelaki tua yang bertanggung jawab juga sedikit ragu. Tentu saja, dia sudah tahu tentang urusan Akademi Qingzu. Master pedang di dunia muncul untuk membatalkan kasus Ye Guan dan menghargai Ye Guan. Dalam keadaan normal, pavilion Xiambao seharusnya melepaskan Ye Guan dari daftar hitam saat ini dan mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Namun, pavilion Xiambao tidak melakukan ini. Sebagai manajer pavilion Qingzu Xiambao, dia secara alami mengetahui lebih banyak hal daripada yang lain. Meskipun Ye Guan telah digulingkan oleh Master Pedang Dunia, nyatanya Akademi dan Pavilion Xiambao masih mungkin menekan Ye Guan. Mengapa? Karena takdir, manusia takdir telah pergi ke halaman utama Akademi Guangxuan. Dan manusia takdir telah mengatakan bahwa jika Akademi menerima Ye Guan, maka dia akan meninggalkan Akademi. Sederhananya, jika ada dia, tidak mungkin ada Ye Guan, dan jika ada Ye Guan, tidak mungkin ada dia. Sekarang, Akademi juga sedang dalam masalah. Mengapa? Wahai manusia takdir, di Akademi, sekte dan keluarga bangsawan pasti tidak menyukai Ye Guan. Tapi faksi Akademi masih berharap Ye Guan akan bergabung dengan Akademi. Tapi sekarang, kata-kata pria yang ditakdirkan itu secara langsung menempatkan satu-satunya faksi Akademi yang mendukung Ye Guan dalam situasi yang sulit. Tapi sekte keluarga dan sekte sangat senang. Orang-orang takdir tidak berselisih dengan Ye Guan.
jadi mereka secara alami senang, karena mereka sudah bermusuhan dengan Ye Guan. Jika Ye Guan diizinkan masuk akademi, niscaya akan seperti memelihara harimau dalam masalah. Tapi Master Pedang Dunia membatalkan keputusan Ye Guan, dan faksi akademi meminta Ye Guan untuk bergabung dengan mereka. Tapi sekarang, manusia takdir telah berdiri. Jika kamu menginginkan Ye Guan, tidak akan ada dia. Jika kamu menginginkannya, kamu tidak dapat memiliki Ye Guan. Bagaimana cara memilih? Faktanya, akademi telah menentukan pilihannya. Manusia takdir, identitas ini sungguh terlalu istimewa. Bagaimanapun, ahli pedang manusia hanya membatalkan keputusan Ye Guan, dan tidak menerima Ye Guan sebagai muridnya. Jika dia menerima Ye Guan sebagai muridnya, itu akan berbeda. Tapi dia tidak melakukannya. Maksudnya itu apa? Ini berarti Master Pedang Manusia hanya menghargai Ye Guan, dan ini diharapkan oleh semua orang. Bagaimanapun, Master Pedang Manusia adalah seorang kultivator pedang, dan Ye Guan juga seorang kultivator pedang. Hargai masalah kultivator pedang muda, Sinbi Koge. Menyita Ye Guan sebagai murid, dari sudut pandang tertentu, juga bisa dipahami hanya sebagai apresiasi, tapi tidak menyukai Ye Guan. Saat ini, Ye Guan berbalik dan pergi. Pramugara tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Ye, diamlah." Ye Guan berbalik dan memandang pramugara tua itu. Pramugara tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Ye, ada sesuatu yang menurut saya perlu untuk diberitahukan kamu." Ye Guan mengangguk, "Senior, tolong beritahu saya." Orang tua yang bertanggung jawab berkata, "Tuan Ye, apakah Anda masih ingat orang yang ditakdirkan?" Ye Guan mengangguk sedikit, "Tentu saja Anda ingat." Orang tua itu yang bertanggung jawab menghela nafas dengan suara rendah. Dia telah pergi ke Guangsuan halaman utama akademi, dan dia telah mengatakan bahwa ada dia tanpamu, dan ada kamu tanpa dia. Oleh karena itu, meskipun Master Pedang Manusia telah terbalik kasusnya untukmu, ada kemungkinan besar bahwa akademi tidak akan membiarkanmu bergabung dengan akademi utama, dan pavilion Xiambao juga sangat mungkin. Ada kemungkinan kamu akan selalu masuk daftar hitam. Ye Guan tetap diam. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Manusia takdir ini tidak mampu bermain-main dengannya. Dalam pertarungan normal, Anda memanggil Tiadao dan kalah. Apakah kamu melakukan ini lagi sekarang? Astaga, dia seharusnya dibunuh dengan cara apapun dan diterima sebagai pemimpin. Orang tua yang bertanggung jawab berkata lagi, "Tuan Ye, berita yang saya dapat adalah bahwa rumah sakit utama sekarang mencurigai bahwa orang yang ditakdirkan mungkin adalah putra dari ahli pedang di dunia." Xiaota, Ye Guan dia sedikit mengernyit, putra dari penguasa pedang manusia. Orang tua yang bertanggung jawab itu mengangguk, "Ya, tentu saja, itu hanya kecurigaan. Belum ada yang memastikan identitasnya." Ye Guan berpikir beberapa saat, dan kemudian berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, pedang manusia Tuhan adalah orang yang sangat baik. Katakan padaku, jika aku membunuh putranya di masa depan, akankah dia membalas dendam padaku?" Xiaota terdiam. "Bocah konyol ini, jika kamu bunuh diri, dia pasti tidak akan bisa membalas dendam padamu." Di depan Ye Guan, lelaki tua yang bertanggung jawab berkata lagi, "Tuan Ye, identitas orang yang ditakdirkan tidak sebanding dengan identitas keluargaan. Bagaimanapun,
Setiap generasi orang yang ditakdirkan hampir tak terkalahkan di generasi mereka. Dan ahli pedang di dunia juga adalah orang yang ditakdirkan. Dalam hal ini, jika dia mengincarmu, situasimu akan lebih sulit dari sebelumnya. Ye Jian mengangguk. Saya mengerti. Orang tua yang bertanggung jawab melanjutkan, sekarang adalah waktunya untuk memihak. Dan banyak orang pasti akan memihak, termasuk Paviliun Siambao pasti akan mendukungnya. Jadi Tuan Ye, apakah Anda mengerti maksud saya? Ye Guan sedikit mengangguk. Saya mengerti. Saya harus melakukannya. Keras kepala lagi. Orang tua yang bertanggung jawab menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Ye. Saat dia berbicara, dia berhenti berbicara, seolah-olah dia mengkhawatirkan sesuatu. Ye Guan berkata dengan serius, "Senior, tolong beritahu saya secara langsung, saya pasti akan mengingat hal ini." Mendengar ini, orang tua yang bertanggung jawab tiba-tiba terkejut. Pemuda ini benar-benar tahu bagaimana melakukan sesuatu. Dia suka berbicara dengan orang pintar. Saya pasti tidak membantu Anda karena Anda tampan. Tentu saja saya punya tujuan. Sebagai pengurus Paviliun Siambao dan juga pengurus Qingzu, dia tentu saja tidak akan serakah untuk sedikit uang adalah bantuan dan kemungkinan masa depan. Bantuan untuk menjadi orang yang super kuat. Dan kata-kata Ye Guan tidak diragukan lagi adalah apa yang ingin dia dengar. Orang tua yang bertanggung jawab mengatur pikirannya, dan kemudian berkata, "Teman kecil Ye, ini persis sesuai dengan keinginan sekte keluarga aristokrat dan sekte yang diincar oleh orang-orang takdir. Tetapi sejauh yang saya tahu, sekte akademi masih mendukungmu. Jadi kamu harus mencari bantuan dari sekte akademi. Orang-orang besar itu mendukungku, Ye." Guan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa menghubungi orang-orang dari akademi." Biaya tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, "Senior, jika kamu bersedia membantu, Ye Guan akan berterima kasih. Saya akan membalas kebaikan hari ini di masa depan." Orang tua yang bertanggung jawab berkata dengan sungguh-sungguh, "Teman kecil Ye, sejujurnya, saya bisa, aku tidak mengerti apa yang dilakukan akademi." Setelah mengatakan ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Lupakan saja. Bahkan jika aku harus mengambil risiko menjadi sasaran orang yang ditakdirkan, aku akan membantu teman kecilku kali ini." Ye Guan mengangguk. "Oke." Orang tua yang bertanggung jawab tersenyum sedikit, masih di dalam hatinya. Agak tersanjung. Kebaikan, jika dia punya pilihan, dia pasti akan membantu orang-orang yang ditakdirkan. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menghubungi orang yang ditakdirkan sama sekali, dan pihak lain tidak meremehkannya sebagai manajer kecil. Namun, Ye Guan juga tidak buruk, tidak, ini luar biasa. Bakat, karakter, dan kecerdasan emosional semuanya unggul. Satu-satunya hal yang hilang adalah latar belakang keluarga. Memikirkan hal ini, lelaki tua yang bertanggung jawab juga menghela nafas dalam hatinya. Latar belakang keluarga, saya harus mengatakan bahwa ini sangat penting. Latar belakang keluarga yang baik seringkali menentukan batas atas Anda. Ye Guan sempurna dalam segala hal. Tetapi dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik. Orang yang ditakdirkan bukannya tanpa peluang untuk menang. Anak laki-laki ini sangat baik. Orang tua yang bertanggung jawab melihat ke arah Ye Guan. Dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin puas.
Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Haruskah dia memperkenalkan cucunya kepada pemuda ini? Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lupakan, menikahi cucu perempuan Anda dengan laki-laki ini sama saja dengan terikat dengan laki-laki ini. Ini pertaruhan yang terlalu besar, cukup membiarkan pemuda ini berhutang budi pada seseorang. Dia hanyalah seorang pengurus kecil yang bermain terlalu banyak. Dia tidak punya modal, dan dia bisa dengan mudah mati karena bermain. Selama Anda kaya, Anda akan aman. Setelah menarik kembali pikirannya, orang tua yang bertanggung jawab berkata, "Tuan Ye, apakah Anda akan kembali ke Nanzu sekarang?" Ye Guan berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Senior, apakah Anda punya saran yang lebih baik?" Penanggung jawab tersenyum dan berkata, "Saya akan memberikannya segera. Hubungi orang-orang dari sekte akademi dan biarkan mereka menghubungi Anda. Oleh karena itu, saya sarankan Anda tinggal di sini selama beberapa hari, karena ini adalah wilayah saya. Di Qingzhou ini wilayah, wajahku masih agak kurus. Bahkan jika kamu berasal dari sekte akademi, aku bisa menanganimu. Tetapi jika kamu kembali ke Nanzu, pengaruhku akan hilang." Ye Guan mengangguk. "Kalau begitu aku akan mengikuti saran dari seniorku dan tinggallah selama 2 hari." Orang tua yang bertanggung jawab mengangguk. "Saya akan menghubungi orang-orang besar dari sekte akademi segera. Selama periode ini, Tuan Ye dapat berjalan-jalan di sekitar Qingzhou. Belum ada yang berani menyentuhmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Orang tua yang bertanggung jawab berbalik untuk pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, kamu memanggilku apa?" Senyum tiba-tiba muncul di wajah pramugara tua itu, dan dia tersenyum. "Mereka semua memanggilku pramugara Fu. Panggil saja aku Lao Fu." Ambil alih kendali, Ye Guan mengangguk. "Fu Lao, waktunya bekerja." Fu Lao tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil." Ye Guan tetap diam di tempatnya. Saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin pergi ke klan Ye untuk melihatnya?" Ye Guan tertegun, dan kemudian bertanya, "Klan Ye tempat tinggal ahli pedang dunia manusia?" Xiaota berkata, "Ya." Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke, aku juga ingin melihat dunia manusia." Tempat tinggal sang ahli pedang, Xiaota berkata, "Ke kanan." Ye Guan mengerutkan kening. "Apakah kamu tahu jalannya?" Xiaota terdiam. "Astaga, saya hampir terekspos lagi secara tidak sengaja." Setelah memikirkannya, Xiaota tersenyum dan berkata, "Saya pernah ke Qingzhou sebelumnya." Ye Guan mengangguk sedikit dan berjalan ke kanan tanpa berpikir terlalu banyak. Dalam perjalanan, Xiaota tiba-tiba berkata, "Apakah kamu berencana untuk membunuh halaman utama Akademi Guangxuan?" Ye Guan sedikit mengernyit. "Mengapa kamu ingin membunuh halaman utama Akademi Guangxuan?" Xiaota berkata, "Akademi harus berdiri demi takdir rakyat. Dan manusia takdir tidak berselisih denganmu. Dia pasti akan mulai mengincarmu. Jadi selanjutnya kamu akan langsung pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tuan Ta, Anda memiliki temperamen yang buruk." "Itu agak ekstrim. Pernahkah Anda dirangsang dengan cara apapun?" Xiaota terdiam. "Astaga, saya telah distimulasi oleh ayah dan kakek Anda sebelumnya." Ye Guan berkata dengan serius,
Tuan Ta, orang-orang dengan takdir dapat memperjuangkannya. Mengapa saya tidak bisa memperjuangkannya? Dia berteman dengan sekte keluarga bangsawan dan sekte-sekte, dan saya berteman dengan sekte akademi. Dia punya banyak pendukung, dan saya juga bisa mendapatkan banyak teman baik. Berteman, dia berkata sambil tersenyum, saya tidak akan menolak akademi secara terbuka. Saya akan bertarung dengannya secara terbuka dan terbuka. Saya akan pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan. Aku akan menantangnya secara langsung, dan aku akan menantangnya di depan semua orang. Bunuh dia secara terbuka dan jujur. Bukankah dia mengatakan tidak apa-apa melakukannya tanpa dia atau aku? Dia menjadi semakin marah, berbalik dan berjalan menuju paviliun Xiambao. Xiaota sedikit bingung. Apa yang kamu lakukan? Ye Guan berkata tanpa ekspresi. Saya ingin Tuan Fu membantu saya menulis surat tantangan ke kampus utama Akademi Guangxuan. Saya ingin menantangnya berduel. Saya ingin untuk melakukannya sekarang. Dia, setelah mengatakan itu, dia mempercepat langkahnya. Xiaota terdiam. Astaga, apakah sifat ini diwariskan dalam keluarga Anda? Anda tidak peduli dengan hidup dan mati. Lakukan saja jika Anda tidak menerimanya. Bersambung.